lagi gitu. Berarti strength weakness itu bisa diinin nggak sih, Fik? Kayak kalau emang ada orang lain yang mau cari partner bisnis gitu, itu bisa jadi poin juga nggak sih buat nentuin partner yang benar gitu? 4 perempuan, 1 tujuan. Itu dia kalimat yang bisa menjelaskan siapa sih kita sebenarnya. Berawal dari mimpi, hari ini kita adalah 4 perempuan yang sedang bangun bisnis event orchestrator. Kita berempat itu adalah teman kuliah. Iya. Teman kuliah dari sekelas mulu lagi. Karena cuma ada satu kelas, karena cuma ada satu kelas kebetulan. Bersama, kita sudah melewati banyak tantangan, rintangan, dan milestone dari banyak event dan proses yang udah kita lewatin. Pas kita berempat jadi partner bisnis, emang udah nggak ada lagi tuh yang personal. But, we are still learning every single day, and we want you to tag along. Kenapa sih akhirnya tiba-tiba kita memutuskan gitu ya untuk komit ngerjain satu bisnis bareng? Jangan skip keseruan kita, karena dalam podcast ini kita akan ngobrol, cerita, ngulik bareng, dan yang pasti kita semua akan sama-sama belajar. Ini dia, Euphoria Podcast, event punya cerita. Hi and welcome to Euphoria Podcast. Wah, podcast pertama kita guys. Kayak gua banget akhirnya kayak lahir lagi. Jadi ya, Lahir ini ya. Lagi. Mungkin perkenalan dulu, aku Viga dari Euphoria Event. Kita berempat karena kita juga co-founder empat-empatnya. Cewek semua nih, mungkin boleh kenalan dari ujung sana. oke, aku Karen, aku di sini sebagai COO gitu ya, Operational Officer. Jadi kerjaannya kebanyakan internal lah gitu ya, internal perusahaan. Cuman detailsnya nanti kita kalau bahas Podcast lagi semua, nggak sih? ya bahas Panjang. semua kayak jelasin job desk panjang ya gitu. Jelasin job deh. Jelasin job desk panjang. Mungkin next podcast kali Boleh, ya. iya boleh kita bahas lagi. Nih, Ibu Oh iya, halo, aku Sylvia Boneta, tapi kalian bisa panggil aku Sibo aja biar akrab. Ikrip. Biar Sibo ikrip ya. ya. Aku di Euphoria sebagai CRO, Relation Officer. Jadi biasa mengurusi klien, biasa ngurusin event, nge-supervise event-event sama teman-teman event manager gitu, teman-teman. Kalau mau tahu keseharian Shibo, coba komentar di bawah. Wow. Mau cerita tentang apa? Wow. Biar kita punya idea next podcast mau ngapain. Semoga nih podcast panjang umur. Amin. Amin. Nah, aku Viga, aku CEO-nya di sini. Lebih banyak ke denger cerita sih, denger cerita dari Karen sehari-hari ngapain, denger cerita mau ngapain, terus habis itu ke depannya gimana cara ngebuat efektif dan efisien ini perusahaan supaya lebih maju lagi ke depannya, lebih ada lagi ke depannya, tapi dibantu sama finance tentunya. Tentu dibantu Ibu Meta. Iya, halo semuanya, aku Meta, ya tentu yang udah dibilang sama Viga. Aku ngurusin finance, pokoknya angka-angka dan tentunya perpajakan. Pajak ya. True. Dan Iya. sebenarnya guys, kita udah sejauh ini. Iya. Kayaknya. Tepuk tangan dulu yuk. Iya. Tangan dulu. Mungkin kita flashback kali ya dari kita tuh dari 2019 bareng 2020, tapi jadi katanya 2021. Jadi proses kita untuk mengenal satu sama lain lumayan cukup panjang. Iya. Tiba-tiba agak melo. Iya, udah mau 2024. Kayak udah 4 tahun ya kita bareng-bareng ternyata. Tapi mungkin kayak give konteks kali ya. Kita berempat itu adalah teman kuliah. Iya. Teman kuliah dari sekelas mulu lagi. Karena cuma ada satu kelas, karena cuma ada satu kelas kebetulan. Kita kelas event soalnya, kita manajemen. Emang backgroundnya event manajemen ya, Bu ya? Iya betul. Oh, Kita oke. semua Iya, event. Iya, kita semua ya, saya lupa. Secara background kita tuh punya background pendidikan sama, cuma setelah masuk Euphoria jadi punya jalan masing-masing ya gitu ya. Ya jalan masing-masing, kayak gue bisa operational, Meta ke finance dan lain sebagainya gitu. Kita kan berempat dari kuliah, terus kenapa sih akhirnya tiba-tiba kita memutuskan gitu ya untuk komit ngerjain satu bisnis bareng Euphoria gitu, dan kenapa akhirnya memilih masing-masing sebagai partner gitu ya. Walaupun kan kita ya mungkin sering cerita bareng gitu ya, pertemanan dan lain-lain, tapi di sisi lain nih ngomongin bisnis nih gitu. Iya. Sampai apa yang membuat kalian yakin satu sama lain untuk kayak oh nih orang ini bisa lah diajak kerja bareng gitu. Jadi mungkin boleh Silakan, dibahas Ibu dulu Viga ya, karena Viga yang ngajakin kita semua. Iya. Gitu. Gimana? Karena kalau aku dari awal tuh udah males sih. Waduh. Akhir semester tuh udah kayak freelance event sana, freelance event sini, sampai akhirnya kok
gue cuma bisa pegang 1 bulan tuh cuma 1 atau 2, sedangkan tuh opportunity-nya lumayan nih. Opportunity Pada loss saat-saat ya, itu. hilang ya. Masa opportunity loss, ngerasa kayak cuan, aduh sayang banget lagi. Padahal aku punya teman-teman yang bisa diajakin bareng, punya tip. Dan yang kedua aku nggak secure ngerasanya. Mungkin karena keseringan sama mereka terutama Meta, aku ngerasa kayak, kayaknya aku bisa ngajak temen deh, lebih secure sih, ngerasa lebih secure lah. Akhirnya aku ajak Meta deh, mau nggak ya bantuin? Awalnya 1 event, 2 event, lama-lama berkelanjutan. Kamu kenapa mau aku ajakin? Pertama Meta ya soalnya. Iya, mau aku ajakin. Mungkin kalau aku lebih ke arah karena aku pengen banget punya bisnis. Nah, jadi belum tahu bisnisnya apa, tapi aku pengen punya aja gitu bisnis. Nah, terus kemudian diajak sama Viga yang dulu mungkin aku masih freelance design gitu ya. Nah, terus diajak Viga, ini ada opportunity bikin event. Oh yaudah, karena aku ngerasa lebih ke mungkin aku punya banyak kekurangan yang mungkin aku kurang suka gitu kalau ketemu orang introverted kayak gitu-gitu. Nah, aku ngerasa Viga itu lebih bisa melengkapi aku lah gitu. Nah, jadi kayak kombonya oke nih gitu. Combo. Tapi sebenarnya si combo ini belum oke banget karena Meta walaupun desain ujungnya finance, ujung-ujungnya hitungin angka. Ya benar kayak waktu berdua kita ngebagi badan, kayak aku lebih ketemu klien, lebih ketemu ngurusin event dan lain-lain, Meta tuh di belakang layar. Akhirnya kita ada berdua kayak, Mat kayaknya kurang gak sih, Mat? Kayak kurang gitu. Kita butuh orang produksi deh, kita butuh orang yang lebih satset deh. Kita berdua tuh kayak, aduh bentar ya Mat, ngopi dulu, makan dulu, gitu. Santuy. SOP-nya panjang banget kan, ini mau ngapain gitu. Ridersnya panjang. Ridersnya panjang. Akhirnya kayak, kita datanglah ke Shibo saat itu. Kita ngelamar Shibo sih, karena kita bawa deck. Kita bawa deck, kita bener bawa laptop, terus kayak, mau ketemuan yuk. Terus kita bawa deck, kamu kenapa? Iya. Jadi betul sekali saya dilamar waktu itu. Hijack ya? Di hijack. Jadi karena sebelumnya aku masih kerja di tempat yang sebelumnya, terus kayak tiba-tiba nih ibu-ibu yang terstruktur ini kan terus kayak ngebawa deck, terus kayak ngejelasin masa depannya Euphoria nanti seperti apa proyeksinya. Terus juga Dijual dengan mimpi-mimpi ya? wow. Penjual mimpi-mimpi aja. Ngitungin, Bo kamu bakal dapat penghasilan Iya loh, segini. iya loh, itu benar dan kayak menarik gitu loh. Jadi kayak oke lah dengan Bismillah. Wow. Jadi kayak kupinang kalau dengan Bismillah ya. Jadi kayak ya udah akhirnya aku dengan yakin kayak ya udah deh oke aku gabung ke Euphoria gitu. Tapi itu belum jadi PT, Bo. Iya. Kita masih Freelance orang, aja jatuhnya. masih Iya, masih punya benar-benar. tim. Iya. Terus akhirnya kayak ya udah jalan terus lama-lama berurusan dengan pajak. Kayak harus jadi badan nih. Apalagi makin kalau kamu mau makin growth, makin banyak yang dikejar gitu ya. Makin harus ada badannya nih. Nah, akhirnya kita bertiga, tapi sebenarnya long story short, pas itu udah mulai banyak, tiba-tiba Covid. Tiba-tiba kayak 2020 nggak sih? Iya, 2020 awal. PT ya. Zut, Iya, Covid. itu Covid. Bener Covid, tapi kayak saat itu kita bertiga ngobrol kayak lanjutin apa enggak nih? Ya udah deh, lanjutin aja. Dengan Bismillah. Dengan Bismillah. Tapi waktu itu kita masih 2 kaki ya. Iya. Masing-masing masih 2 kaki. Terus pas lanjutin aja, kayaknya kalau Shibo bertiga doang, kasihan di Shibo deh. Karena FYI ya, dulu Euphoria awal-awal itu kalau meeting, satu kali meeting bisa 5 jam. Aduh, sampai jam lebih sih bisa. Iya. Wow. Karena Panas panjang banget apa yang di planningin. Karena kan kalau sekarang masih planning ya. bener. Kalau sekarang mungkin udah lebih jalan. Kalau dulu kan kayak trial and errornya kayak gini gimana, kayak gini gimana. Terus mungkin dulu nggak masih ada energi kali ya. Ya nggak capek gitu ya kayak sampai jam 2 pagi meeting depan laptop. Karena bisa. kita baru mulai itu jam 7 Rin. Iya. Nah, Karena ya masih awal. Masih kerja ya kita masih semua kerja. ya. Habis itu kayak pas Shibo itu kita ngobrol berdua. Mat, kayaknya Shibo butuh temen deh. Iya, kayak dia overwhelmed deh. Bener, kita seloteh amat. Sibo diem-diem aja sebenarnya, tapi di balik dia kayak aduh apa sih ini gitu. Karena kita masa momen-momen itu masih ngomongin angka, masih ngomongin strategi, masih ngomongin gimana. Belum, sedangkan Shibo tuh kita tahu banget mobilitasnya tinggi gitu. Ya butuh temen deh. Terus kita nanya Shibo, gimana Temannya Bo? siapa? Iya. Saya. Tiba-tiba saya disamperin gitu ya. Iya, gitu. Ibu. Tiba-tiba. Gimana, Ibu? Ya kebetulan waktu itu juga masih kerja, cuman kayak karena Covid gitu masih WFH dan lain-lain gitu dan akhirnya ya sama lah dibawa juga proposalnya ya ke saya gitu kurang lebih mau nggak gitu. Cuman kan kayak balik lagi kalau waktu itu gue lebih ke nanya ke Sibo gitu kayak
Bom, lu bakal lama nggak di sini? Soalnya mungkin alasan utamanya waktu itu masuk ya gitu, karena mungkin si Bo juga pastinya ketemu Viga dan Meta yang intensitas diskusi dan lain-lain tuh tinggi banget gitu kan. Kayak gue kan penghibur dan pengimbang gitu ya di sini. Penghibur dan pengimbang. Iya, jadi kayak Tapi itu akhirnya paling penting sih. Nah iya. kayak akhirnya nanya ke si Bo, lu bakal lama nggak gitu? Nah, kayaknya sih oke sih Rin gitu. Terus kayak oh ya udah gue juga oke gitu. Ternyata nggak tahu nih. Ternyata kayak oh ya. Iya, terus kayak ngelihat juga pasti dari diri sendiri ngelihat ke depannya mau ngapain juga, karena waktu itu Covid ya, bingung mau ngapain, kayak punya ambisi berkarir di kantor lain juga kayak nggak ada juga gitu. Akhirnya ya udah deh coba aja gitu, karena lebih menyenangkan kerja bareng-bareng sih selama ini dari secara pribadi gitu ya, daripada kerja sendirian. Kayak hasilnya akan beda sama kalau misalkan bareng-bareng gitu. Kerja bareng, kayak kita kerja kelompoknya terus gitu. Iya sih, vibes kerja kelompok tuh Ada. aku masih kerasa sih. Masih ada sampai sekarang ya Kayak kayaknya. masalah seberat apapun tuh kayak ya udahlah, ada lewat ini bakal Iya. lewat. Kalian ngerasa gitu nggak? Iya sih. Iya. Iya, awal-awal kan berasa banget ya kayak apa namanya, kita kerja kelompoknya gitu kan. Tapi kan setelah kita jadi partner gitu bareng-bareng, apa namanya, aku penasaran aja sih kalau kalian tuh pandangan kalian setelah kita jadi partner tuh apa yang bikin kalian tuh ngerasa oh ini gue nggak boleh lakuin, oh ini gue boleh lakuin, ini nggak boleh, kayak gitu, kayak Karena beda ya, gitu. karena Iya. mungkin kita dulu backgroundnya juga kerja di corporate gitu, kerja di perusahaan, terus ini buat bisnis sendiri gitu. Terus Iya. Dan hari-hari kan emang ini aja nih yang dilihat itu. Iya, iya lagi. Kayaknya dari awal aku tahu strength and weakness kita beda. Kayak dari awal milih, kenapa milih Meta, kenapa milih Shibo, kenapa milih Karen gitu. Strength and weakness kita tuh beda-beda banget. Dan nggak tahu gimana tuh saling melengkapi sih. Beruntungnya kita udah kenal duluan, kayak Iya. kita 4 tahun kuliah tuh kita udah kenal gitu, walaupun konteksnya kita masih cuma kerjain tugas bareng, itu kan udah kelihatan tuh karakternya, terus kayak oh dia kerjanya kayak gini, gue kerjanya kayak gini, jadi udah ya istilahnya udah nggak ada drama-drama kayak ya ternyata si gue kayak gini tau gitu. Ya, udah saling tahu. udah lewat gitu ya, drama-drama kayak gitu tuh udah lewat, jadi kayak itu cukup menyenangkan sih pas udah kerja bareng tuh, jadi kayak ya udahlah nggak bakal ngerasa baper atau gimana lagi gitu. Berarti strength weakness itu bisa diinin nggak sih, Fik? Kayak kalau emang ada orang lain yang mau cari partner bisnis gitu, itu bisa jadi poin juga nggak sih buat nentuin partner yang benar gitu. Aku nggak tahu Cocok ya, itu ya, cocok benar ya. apa enggak, tapi Yang cocok ya. Karena kayak misalnya aku pertama ngeliat diriku dulu sih, kayak aku tuh butuh yang seperti apa, karena aku tahu aku nggak bisa sendirian. Oke. Tadi aku bilang aku nggak secure kalau sendirian, kayak gue punya visi nih, tapi gue nggak tahu gimana Iya. nurunin jadi action plan, dan yang bisa nurunin tuh Meta. Oke. Jadi emang lo harus refleksi diri dulu ya, True. kayak apa kurangnya, apa lebihnya, baru habis lo cari pelengkapnya. Nah, pas dari Meta kan tadi kayak ngobrol berdua juga kayak, oh bisa nih, tapi nanti lama-lama planning doang, nggak Iya, jalan-jalan iya. nih. Actionnya dan Actionnya. eksekusi sih, eksekusi dari planning itu kan berat ya, maksudnya kita Iya. planning apa, eksekusinya tuh butuh banyak orang, tenaga, waktu gitu, dan kerjaan sendiri kayak nggak mungkin juga gitu. Terus saya udah ke Shibo, dan pas itu pun Meta kayak dari awal kita ngobrol sih. Iya. Komunikasi kita Komunikasi ya. Komunikasi paling ya. penting sih. Jadi kayak dari awal di dalam deck yang tadi itu sebenarnya itu tertulis semua kok, tertulis yang kayak apa yang kita harapkan, Iya. apa yang Shibo wajib harapkan ke kita. Yep. Itu kebuka semua sih di Clear awal. ya? Keterbukaan. Keterbukaan. Keterbukaan harus gitu, terbuka. Karena iya benar, karena kalau dari awal mungkin nggak diceritain, Iya, bener. yang diceritain manis-manisnya doang, apa sugar coating gitu ya. Kitanya kan udah terbuai nih, tapi ketika kita ada jatuh kesandung atau apa, jadi ngerasa, wah dia nggak partner yang bener nih gitu, nggak Iya. ngomong dari awal gitu nggak Di sih? awal dia ngomongnya Manis-manis, gitu iya. kan, ternyata pas dijalanin itu nggak semanis itu gitu. Jadi mungkin kita set ekspektasi yang sama sih dari Oh iya, awal. set ekspektasi. Jadi kayak ini kita bisa dapat A, tapi bisa dapat B juga ya gitu. Oh, iya. Dan kita setuju akan itu. Jadi kita sama-sama agree kalau misalnya kita dapat A, kemungkinan worst case-nya kita akan B. Dan kita kalau udah oke ya, kita semua voting Iya. setuju. Heeh. Ya udah, jadi nggak ada yang ngerasa kayak gue merasa dirugikan gitu. Kan memang ini keputusan bersama juga gitu. Benar. Sama kayak drama-drama. Kalau misalnya kita bilang kan cewek-cewek tuh drama gitu. Oh iya lagi, itu sering banget gue ditanyain kayak gitu, benar nggak sih? Bener gak sih? Gimana Bun? Alhamdulillah ya, nggak tahu setelah 4 tahun bersama, nggak cuma kita sih, tapi bahkan sampai tim kita pun, tim Euphoria itu kita nggak pernah drama yang segimana. Kalau nonton drama iya, Hobi masing-masing hobi ya nonton drama gitu. Cuman kalau
kitanya gitu punya ada drama misalnya marahan atau apa, kayaknya enggak ya. Menurutmu kenapa bisa kayak gitu? Coba kebiasaan coba ya. Kayak mungkin karena mungkin dari awal tuh kelihatan gitu pola yang kita buat, culture dan kebiasaan yang kita buat. At least dari kita berempat dulu, kita turunin ke anak-anak. Kita maunya yang gimana sih tim kita nanti. Jadi itu tuh clear dari awal gitu. Kalaupun kita merasa nggak cocok atau gimana ya harus kita komunikasikan gitu. Bisa aja gue kayak ada sesuatu yang mengganjal nih gue sama Viga atau apa. Ya pasti kita omongin. Kita udah tahu karakter juga gitu kan. Maksud kita baik untuk perusahaan, untuk Euphoria. Jadi pasti itu sih dari awal udah punya tujuan, ekspektasi. Jadi lebih enak lah ngomongnya gitu. Dan kayaknya mindsetnya kita udah no turning back nggak sih? Mau mundur gitu, mau keluar, susah gitu. Gak bisa. Tapi gue inget waktu itu pas kita akhirnya jadi PT gitu kan kayak, ini kalau udah mau bubar susah ya guys, kita udah PT. Kayak Udah punya tanggung jawab masing-masing udah nih, punya gitu. ikatan gitu. Jadi ya komitmen ke situnya juga sih. Ngomong-ngomongin drama tadi juga ya, aku mau nambahin sedikit sih. Jadi mungkin kenapa kita juga jadi less drama. Jadi kayak terjaga nih akhirnya ritme kerjanya, mau dari kita mau ke teman-teman event manager dan lain sebagainya juga, karena kita tuh setiap habis event kita tuh evaluasi gitu. Jadi kita tuh langsung ngebahas nih drama apa nih yang terjadi di event tadi gitu. Jadi kayak banyak yang akhirnya teman-teman tuh ceritain kayak hal-hal menarik pas event, terus juga challenge-nya apa aja. Jadi dikupas kalian nggak sih di situ, dan kayak kita akhirnya bisa improve benar. Dan kadang lucu sih ngedengar teman-teman tuh ngerasa kayak event yang ini ya challenge-nya tuh di misalnya ya di ground handlingnya gitu atau di bagian ticketingnya gitu, dan itu jadi punya kesan sendiri yang akhirnya anak-anak ngerasa oh ini seru nih buat diingat gitu. Jadi kayak bisa cerita-cerita gitu, dan jadi bahan nggak sih? Jadi bahan buat kita di kantor cerita kayak gitu. Challenge-nya beda-beda ya. Jadi Challenge-nya kayak beda-beda. Porsi kita pun biasanya kita kalau lagi turun kerja lapangan apa kayak gue bagian apa, Viga bagian apa, bisa aja kayak kali ini nih porsi terberatnya tuh bagian registrasi gitu. Bisa aja kayak gila di registrasi tuh kemarin tuh berat banget, dan akhirnya kan itu kita harus punya waktu dan ruang untuk mereka juga sharing gitu loh. Kapan mereka perlu menyampaikan itu, karena kalau intensitas kita ngerjain event pace-nya cepet banget gitu. Kayak apa itu perasaan sedih, perasaan tuh kadang kita udah kayak lewatin udah dulu terlalu deh. sibuk ya. Iya, karena kita udah kayak tahu nih harus apa yang dikejar gitu. Gue ngejar waktu gitu. Makanya kita selalu usahakan kasih ruang buat kita sendiri berempat, dan untuk tim-tim kita juga kalian punya ruang untuk cerita dulu deh gitu. Terus selain habis event pun kita tiap bulan tuh kayak tiap minggu kita ada weekly kan pasti. Tapi tiap kita tuh bisa evaluasi ada dua hal. Evaluasi otak sama evaluasi hati. Mungkin ini buat less drama juga kali. Kayak evaluasi otak tentu kayak target ini, salahnya Efektivitas ini, gitu, produktivitas itu yang dibahas lah gitu. Tapi habis itu kita langsung switch ke mood cewek kali ya. Kayak nggak mau seksis tapi moodnya langsung kayak oke, gimana tahun ini kayak 2023 mau selesai kan ini. Kita tuh cerita dulu kayak apa yang udah lo lewatin, apa yang mau lo capai di 2024, dan akhirnya menurutku nggak sih omongan Karen sih, nanti isu personal. Iya nggak sih? Iya, kayak akhirnya pas kita berempat jadi partner bisnis emang udah nggak ada lagi tuh yang personal. Iya, apalagi kitanya ya, maksudnya kalau mungkin kadang butuh garis gitu kalau untuk sama tim kita dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk kita berempat, karena istilahnya kita fondasinya gitu ya. Kalau misalkan kita punya sesuatu yang udah kebawa ke hati tuh pasti percaya atau enggak itu akan ngaruh ke semua hasil kerjaan juga gitu. Jadi itu yang biasa kita selalu ingetin satu sama lain juga gitu. Kalau ada sesuatu, gue tau itu personal, cerita aja supaya kita punya ruang untuk toleransi. Kalau misalnya lo punya masalah apa, masalah pribadi, masalah semua keluarga gitu. Dan kita juga kan temenan ya, jadi kayak udah tahu nggak apa-apa sharing aja gitu. Gue tahu dia nggak akan kepikiran gimana-gimana, cuman ada ruang kita untuk sharing juga gitu. Even Fun fact. Sorry. Fun fact ya. Tadi gara-gara Karen ngomong pace-nya cepat gitu. Euphoria tuh sering disebut IO Roro Jonggrang. Pokoknya agak konteksnya agak kayak cantik. Iya kan, karena cepat. cepat. Waktu kemarin Vika sempat ngitung ya, Vika, kalau nggak salah rata-rata kita persiapan satu event tuh berapa hari? 10 hari satu event. Dan itu makanya tadi penting tuh yang tadi kalian ngomongin, jadi apa, ngejaga ritme kerja ya dari teman-teman. Harus tetap waras ya gitu, di tengah stres yang tinggi dan lain-lain gitu. menjaga waras itu sih.
tadi kan kalau kata Karen bilang semua harus diceritain gitu, iya, tapi misalnya saat itu blok nih, ya lo nggak perlu cerita saat itu juga nggak masalah. Yang penting kayak kita tahu, oke, misalnya aku bisa ada masalah keluarga atau masalah personal yang setiap orang pasti punya masalah nggak sih? Akhirnya ngomong nih kayak, guys, aku punya problem ini, minta waktu bentar ya. Aku butuh waktu. Aku mau Iya, itu yang perlu selalu kita omongin. Jadi kadang mungkin di dalam berpartner atau ya mungkin Meta, Viga dan Sibo juga gitu. Pasti kita semua punya keluarga masing-masing, kita punya pasangan masing-masing gitu. Jadi hal-hal itu tuh kalau kita nggak omongin pasti ada aja jatuhnya negatif gitu. Padahal mungkin ya kalau gue di posisi lo, gue juga butuh waktu. Kalau gue di posisi Bo, gue juga butuh waktu pastinya. Jadi kita respectnya dengan itu juga. Kayak kita menghargai satu sama lain dengan masalahnya masing-masing gitu. Tapi yang gue salut di 2023 ini adalah Thank you. yang gue salut di 2023 ini adalah kita berempat tuh kebukti untuk saling backup satu sama lain. Kayak ya nggak sih, ada momen-momen yang Berasa harddisk gua, bisa nge-backup. berasa harddisk, bisa backup. Backup-backupan. Lanjut sih, nanti kayak si gue tiba-tiba nikah, nggak tiba-tiba Ya, jadi yang ini sudah menikah. Ya, tapi aku nikah gak tiba-tiba. Direncanakan ya? Direncanakan kok, direncanakan. kayak biasa sih gue nih yang saset-saset harus kita backupin, terus habis itu kita masing-masing juga punya problem, sakit, dia juga masuk rumah sakit di saat lagi pace cepet, itu tuh bisa saling backup. Thank you guys, thank you guys, thank you guys. Thank you semuanya. Cewek gini ya. Ngomong-ngomong pas gue nikah, tadi udah sempat kesebut ya. Itu kan lumayan ya. Aku berapa bulan ya? Berapa minggu ya? Berapa bulan? Sorry. Iya, itu aja ada nih orang nikahan, kita jadwal kosongnya kapan? Iya, tanggal baik. Betul, Iya, karena bukan aku tidak bukan memilih tanggal baik, tapi memilih tanggal mana yang nggak ada event. Mau kayak gitu juga ujung-ujungnya. Ternyata ada event. Kita kecelek ternyata ada event. Nah, coba dong cerita, karena kan waktu itu Karen sama Viga yang backup aku yang Betul. ya. Jadi kayak dan kebetulan banget waktu itu lagi ada event keluar kota. Benar nggak sih? Betul. Ke Mungkin Surabaya. Surabaya dan Malang, Bandung. Malang dan Bandung. Malang ya, sorry. Iya. Karena sebenarnya kalau ceritamu mungkin kayak kita bagi dua kali ya, Bo. Kalau Iya. bagian kamu tadi kan lebih terprediksi ya dari Iya, awal. Tahu betul. si Bo menikah. Betul. Dia udah milih tanggal Udah. nggak ada event mudah-mudahan. Ya ternyata ada, yang ternyata ada per minggu terus-terusan gitu kan. Kan rezeki nggak boleh ditolak ya. Dan untungnya kita berempat tuh ini kali ya, punya walaupun masing-masing punya strength masing-masing dan weakness masing-masing, kita masing-masing tuh sama-sama tahu porsi kerjaan masing-masing. Jadi pas nge-backup, kita tahu nih Shibo ngerjainnya apa, dan semua tuh kita pakai Google Drive. Jadi Connect Data gitu. ke data, connect. Jadi terakhir Shibo di mana, Shibo tuh tinggal ngasih tahu kita, aku tuh terakhir ABC nih, kerjain ya, bantuin ya gitu. Dan biasanya kita bertiga tuh ngobrol sih. Kalau pas case-mu kan lebih terencana ya. Iya, itu kan kalau Lebih emang pernikahan terencana udah ya. di sounding ya teman-temannya kayak guys aku mau nikah gitu kan. Jadi udah ada persiapan gitu. Persiapan kayak oke ntar gue Viga akan turun mau nggak mau kesini, nanti Viga lo bagian ini, gue bagian ini gitu. Meta di kayak. Jakarta ya. Meta standby di kantor, gue sama Viga turun ke lapangan karena kita harus quality control dan lain-lain gitu. Dan benar kayak kita kebetulan memang udah buat sistem sedemikian rupa yang Iya, masih thanks sekarang pun God kita ada sistem. masih kita Improve juga improve sama- pelan-pelan Iya. gitu ya. Jadi apapun kerjaan masih bisa di tracking gitu. Dan enaknya kita kan kita punya background yang sama dan kerjaan kita event. Jadi at least itu secara skill knowledge tuh kita mirip-mirip sebenarnya. Jadi untuk kayak kita nge-backupin satu sama lain tuh harusnya bisa. Karena ya seenggaknya skill itu kita ada gitu. Jadi tinggal kita bagi-bagi aja gitu. Berarti dengan adanya sistem itu kan tadi terencana ya. Pun kalau ternyata sakit gitu. Kan waktu itu kan juga kayak Viga tuh masuk rumah sakit kan sih, Iya, sempat tiba-tiba. Meta masuk rumah sakit juga kan Iya. tiba-tiba. Nah, itu juga berarti Tiba-tiba ya. ngaruh ya si sistem itu ya. Aduh, alhamdulillahnya tuh kita udah punya sistem yang kita build dari tahun-tahun lalu. iya. Yang memang kita improve terus sampai sekarang. Jadi kita saling jaga juga secara personal satu sama lain gitu. Dan yang kadang susah itu adalah kita nggak boleh kelihatan sama tim kalau kita tuh lagi struggling. Itu karena itu akan terbawa banget sama ke mereka. Iya. Jadi kita harus tetap yang keep menjaga si semangatnya, menjaga nyalanya juga gitu. Karena itu akan ngaruh ke mereka. Mereka jadi bisa aja mikirin yang harusnya mereka nggak usah pikirin. Gitu. Maksudnya ya udah itu biarkan jadi beban kita. Kalian fokus sama kerjaan kalian. Jadi kadang yang jadi challenge juga itu ya. Iya. Gimana caranya kita bisa
tetap menjaga itu di kita aja gitu. Kita tahu kita sama-sama lagi susah nih gitu loh, karena kita harus kejar-kejaran lah dan lain-lain. Cuman kita nggak boleh sampai tim kita juga merasakan itu gitu. Jadi Tapi itu. untungnya juga tim kita ini ya suportif ya. Punya teman-teman di Euphoria yang memang mandiri. Dependable ya. Value-value kita namanya. Iya, benar, value kita dan bisa gitu untuk bantu backup juga, terus juga tahu porsinya gimana, terus tahu kapan mereka harus bantu backup kita dan lain sebagainya. Jadi Thank you. iya. Thank you tim sih. Dan delegasi sih ya sih. Ya, Delegasinya jadi penting. Jadi misalnya 2 orang tiba-tiba nggak ada, tapi kita punya tim tadi. Ya. Jadi kayak biasanya kita breakdown tuh pagi hari tuh biasanya lebih kejar-kejaran karena kita nge-breakdown. Oke, hari ini harus ngerjain apa, minggu ini ngerjain apa, lo bagian ini, gue bagian ini ya. Ntar minta bantuan ke ini. Dan yang tadi kata Karen emang nggak boleh kelihatan kita lagi jatuh sebelah kaki gitu. Iya, Seok-seok. sebenarnya kita tuh Banget. agak pincang karena nih tim yang orang-orang yang Timnya kita lagi nggak lengkap. Iya, Iya. lagi nggak lengkap juga gitu kan. Jadi tapi itu yang harus kita jaga juga sih. Kalian agak lama nggak sih nge-build trust? Gimana? Gue pernah jadi penasaran kan. Kalau aku yang ngajakan kalian kan, kayak gimana sampai kalian di titik ini bisa percaya satu sama lain kalau Euphoria ini emang udah jalan ninja aja nih gitu. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya sih sebenarnya. Jadi kamu nggak percaya? Iya, tapi lucu gini nih, misalkan ya, ada pasti titik-titik case-case misalkan gue dikasih tanggung jawab. Sebenarnya gue nggak gitu pede gue bisa mencapai titik itu. Tapi entah kenapa gue percaya sama kalian. Gue kayak Tugas Karen tapi kepercayaannya iya. Gue sebenarnya nggak pede sih, tapi gue yakin sih gue bisa sih. Jadi gue udah percaya dengan capability di sisi di apa ya? Di kitanya. Iya, kayak kapabilitas kalian tuh gue tahu apa dan gue yakin kalau misalkan gue tahu gue ada kelemahan di A gitu ya, tapi gue percaya kayak ya udah deh gitu, gue trust aja, gue percaya aja gitu. Yang penting percaya dulu sama orang lain. Percaya diri tuh dibangun. Iya, percaya diri akan mengikut kalau Karin gitu ya. Oke gitu, karena gue suka banget gak pede, misalnya gak pede banget kayak misalnya gue terima tanggung jawab ini gitu, karena makin lama makin berat gak tanggung jawabnya, terus kayak sih jangan gue punya mata, gue punya pinggul, gue punya visi, jadi gue kayak tenang aja gitu kayak. Ini bisa jadi tips loh. Iya, jadi kayak Bisa jadi tips. selagi kita menemukan orang-orang yang laki Nah, itu. dengan beruntung kita ketemu gitu loh, jadi lebih percaya satu sama lain lebih gampang gitu. Bahkan gue nggak harus lo tanya gue kenapa gue percaya, lah gue udah nggak tahu. Udah tahu aja gue kayak gue nggak pede tapi gue percaya sama yang lain. Iya sih. Gitu. Jadi itu bisa jadi tips karena Karen tadi bilang ternyata ngebangun kepercayaan diri sendiri ternyata malah lu tuh butuh orang lain. Jadi Kadang aja kayak jangan kan percaya sama orang, kita percaya sama diri sendiri aja butuh waktu gitu Iya, loh. Untuk kayak kelihatan hasilnya, kelihatan oh ternyata gue bisa ya gitu. Iya ya, berarti lingkungan ya. Iya. Lingkungan nih. Plus ini positivity. Sebenarnya tuh Betul. kalau tadi Vika nanya kenapa apa namanya? Kenapa lo bisa Trust, percaya ya. gitu ya? Kalau gua orangnya positif banget nih. Percaya aura ya? Percaya. Orang-orang positif gue percaya. Iya lagi sampai kadang-kadang guys aku tuh disebut toxic positivity nih sama tim gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa karena kadang di satu lingkungan tuh butuh kepositifan gitu Betul. loh. Kadang kalau misalnya aku nih misalnya punya rasa nggak percaya, ya sebenarnya kalau apa ya manusiawi nggak sih kayak gitu ya. Nah namanya juga membangun sesuatu gitu. Iya. Harus ada kontranya dikit gitu. Cuman gimana caranya kita ngelola itu tuh jadi kayak di diri kita gitu loh, Fik. Jadi kayak kalau kadang nih kalau aku misalnya kayaknya nggak bisa nggak sih, kayaknya nggak bisa nggak sih. Tapi dalam diri aku juga menanamkan kepositifan itu kayak Kontradiktif ya di dalam Iya. kita kayak terjadi. gitu. Tapi untungnya positif aku lebih tinggi daripada negatifnya. Negatifnya. Jadi akhirnya bisa jadi lu tuh gara-gara kita tuh ngasih energi positif itu. Iya, benar. Yang akhirnya bikin lu makin percaya diri atau kayak ya udahlah bisa kita ambil aja Iya, deh Kak. kayak gitu. Dan yang bikin aku suka adalah dengan positivity kamu. Kamu nih jadi kuncinya lo. Kamu positivity. Di pas habis istirahat kita berdua tuh akhirnya buat jadi planning. Nah, betul. Ngebalancein si rasa takut Karen sama positivity-nya si Boni. Kita tuh biasa langsung kayak ngobrol kayak Matt coba hitungin deh. Karena balik lagi kan. Iya. Bisnis balik lagi Iya. ngomongin perhitungan dan semua.
Dan menurutku 3 tahun kita berjalan, 4 tahun kita berjalan ini tuh semua ada resiko gitu. Iya. Cuman resiko-resiko yang kita ambil tuh resiko-resiko yang terukur. Betul. Jadi dari si positivity tadi, ketakutan-ketakutan itu bisa kita pecahin. Bisa aku pecahin buat jadi deck. Jadi slide gitu. Balik lagi bagian terstruktur di sini, bagian positivity di situ. Bagian energi saya aja. Iya. Habis itu dari situ biasanya aku buat ini poin A, poin B, poin C, poin D. Nah nanti dilempar nih ke Meta. Biasanya Meta akan kayak kayaknya mending yang ini dengan cara ini. Nah, Aku jadi dikasih lihat buruknya tuh apa, bisa sampai ekstremnya buruknya apa, Iya. tapi baiknya tuh bisa sampai apa. Nah, tinggal tuh kita rembukin abis itu, oke yang kita mana? siap nggak nih kalau mau Siap, ngambil yang benar. jalan ini gitu. Karena kalau bisnis bahas mental ya. Iya. Sebenarnya mental lo kuat nih ngadepinnya. Nah itulah guys dapur kita. Jadi tapi bahkan sampai ketemu sistem kayak gitu, kalau misalkan ntar turunnya ke Sibo, kalau Iya. Viga ke Meta, ntar ke gue lagi gitu. Jadi kayak hal itu pun kita butuh waktu untuk ternyata emang porsi gue sini ya, porsi Sibo kayak gini gitu. Jadi butuh keterbukaan itu juga sih. Kita kayak lo nggak bisa semua keputusan di lo doang, gitu. Nggak bisa semuanya lo genggam semua, karena ujung-ujungnya nanti nggak ada yang kepegang gitu. Jadi mungkin itu sih, rasa percaya juga bisa terjadi kalau kita mau terbuka juga gitu. Kalau misalkan lo udah close aja, semua udah lo block gitu, orang mau ngomong apa lo block, itu ya gimana mau terjadi juga rasa percayanya kan gitu. Gak ada kesempatan gitu. Ya, Ya kan? Net jawabannya. Aja kan. Padahal pertanyaannya itu udah tadi ya. mungkin untuk nutup gitu, aku lebih pengen nanya masing-masing gitu. Apa sih yang kalian pelajarin di 4 tahun kita barengan untuk bisnis ya? Kita buat konteks dulu kayak partner in bisnis pasti ada enaknya, ada Iya, dukanya benar. gitu. Apa sih yang kalian pelajarin banget? Mungkin bisa Karen. Oke, baik saya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya apa ya, belajar pertama komitmen. Karena sebenarnya secara pribadi saya sangat lack of commitment dalam segala sesuatu. Cuman dari bisnis ini, dari ngebuat Euphoria bareng-bareng ini, belajar banget untuk bisa komitmen sama satu hal, untuk komit dengan apa ya, mimpi-mimpinya, sama tujuan kita, sama apa ya, kepercayaan masing-masing gitu. Jadi gimana ngebangun komitmen bareng-bareng gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh juga sih secara pribadi melihat sesuatu, dan akhirnya udah apa ya, berdamai dengan segala situasi lah gitu. Karena pasti banyak masalah, pasti banyak tantangan gitu. Akhirnya komitmen itu, dan gue percaya dengan komitmen gue nggak sendiri nih, gue ada 3 teman gue lain yang sama-sama berkomitmen sih di situ. Akhirnya itu juga yang bikin kayak mau terus bergerak dan belajar sih. Mungkin itu sih kalau gitu. Kadang aku tuh ngerasa ego itu jadi salah satu hal yang penting dalam sebuah bisnis gitu loh. Maksudnya menjadi penentu juga apakah kita menaikkan ego sendiri atau kita bisa menekan ego sendiri gitu. Jadi banyak bisnis yang mungkin nggak long last gitu gara-gara dalam berpartner ada satu yang pengen egonya sendiri gitu yang muncul gitu. Nah di sini di Euphoria selama kurang lebih 4 tahun ya guys, aku sangat belajar untuk kayak bisa mengendalikan itu sih, mana yang aku bisa paksakan, mana yang aku bisa turunin untuk keberlangsungan bersama, kebaikan bersama gitu. Jadi jadi lebih sabar, lebih tenang. Wow, zen. Keren banget. Agak zen. Iya, agak zen. Jadi itu yang sangat aku pelajari, bahkan sampai sekarang. Aku nggak bilang udah cukup ya sekarang, tapi kita tetap terus belajar, terus makanya kita punya mentor nggak sih Euphoria tuh? Punya banyak mentor di luar sana. Terima kasih Bapak Ibu mentor. Jadi kayak dari situ juga jadi belajar mana yang bisa kita usahakan, mana yang kita Let harus go tekan ya. dulu. Kadang Iya, kita kayak gitu. harus melepaskan sesuatu gitu. Betul. Dan itu selalu ada yang pertama pasti buat kita, kayak pertama kali ngebuat sesuatu, pertama kali gagal sesuatu pasti selalu ada juga gitu. Iya. Kalau Meta gimana? Oh, kalau aku mirip banget sama kayak Karen, tapi mungkin lebih spesifiknya komitmen kali ya. Kalau aku mungkin lebih, aku belajar untuk menghadapi perubahan sih, berani untuk menghadapi perubahan, karena ya pokoknya tuh kalau bisnis dan maintaining relationship, menurut aku udah beneran kayak nikah aja gitu. Kayak kamu baru nikah kan, mungkin semuanya baru gitu kan. Aduh, harus belajar hidup bersama, nanti tiba-tiba ada anak atau apa. Jadi kayak itu kan semua berubah ya. Jadi kita berempat pun harus yang sama-sama mau belajar dan ikut perubahan itu. Kalau enggak ya kapan kita majunya gitu loh. Kayak lebih ke sana sih. Jadi pada intinya ya kayak lebih we can do this together aja gitu. Wih, we can do this Together. untuk penutupan ya, Nay. Tutup ya. Recap kali ya. recapnya dari kita. Obrolan tadi gitu ya, dia udah kemana-mana, udah panjang. Sebenarnya tadi aku noto Dari 4 omongannya, Karen, Meta, dan Shibo.
Pertama adalah komitmen, kedua adalah ego, nggak boleh ada ego, terus saling belajar dan jangan takut hadapin perubahan. Dan kalau dari aku nambahinnya lebih ke kita semua tuh setara. Kita berempat tuh nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang punya vote lebih besar, vote lebih kecil. Karena pada akhirnya kita berempat itu memutuskan bersama sebagai partner, ya memutuskan bersama untuk berjodoh gitu. Itu kan pilihan kita, bukan dikasih. Jadi ya udah telan aja apa yang bikin gak enak, telan aja yang bikin happy. Toh akhirnya kita sama-sama tahu kita mau bertumbuh dan berkembang bersama di Euphoria. Semoga Keren sekali. bermanfaat. Semoga podcast ini terus berlanjut. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih jauh lagi bisa tulis di kolom komen atau bisa ke Instagramnya Euphoria @euphoriaevent. Kasih tahu kita plus minusnya kita apa, pasti kita bacain dan kita terapin ke depannya. Bye bye. Thank you.